Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita bakal fokus ke sesuatu yang fundamental banget nih. Soal hubungan erat antara kesehatan otak Anda dan, ya, kondisi tubuh Anda. Kita akan gali lebih dalam bab 1 dari buku Dr. Daniel Amen, Change Your Brain, Change Your Body. Isinya itu 10 prinsip dasar, semacam fondasi gitu, buat transformasi otak dan tubuh. Betul sekali. Jadi sumber kita kali ini itu solusi otak tubuh ya, 10 prinsip inti itu tadi. Misi kita bareng-bareng di diskusi ini yang kami siapkan khusus buat Anda adalah untuk membedah ide-ide kuncinya. Anggap aja ini langkah awal Anda gitu buat paham gimana caranya optimalkan kesehatan otak. Tujuannya ya buat dapetin tubuh yang Anda idamkan. Nah, yang bikin menarik dari pendekatannya Dr. Amen ini, kan dia pakai teknologi pemindaian otak, khususnya SPECT scan. Buat Anda yang mungkin belum familiar, ini teknologi yang bisa nunjukin pola aktivitas sama aliran darah di area-area otak. Ini benar-benar kayak membuka mata kita gitu ya. Gimana apa yang terjadi di kepala kita, itu langsung ngaruh ke pilihan kita, perilaku kita, dan ujung-ujungnya ya kondisi fisik kita. Pernah nggak sih Anda pas lihat orang yang kayaknya fit banget, energik gitu, terus ngerasa, aduh kok kayaknya enak banget ya, sedikit iri gitu. Nah, sumber ini nyaranin kita buat ngarahin rasa itu ke hal positif. Jadi semacam rasa iri pada otak atau brain envy. Bukan iri yang negatif ya, tapi lebih ke aspirasi, keinginan tulus gitu. Pengen punya otak yang fungsinya seoptimal mungkin. Sia gitu. Jadi, yuk kita langsung bongkar aja prinsip-prinsip dasarnya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari gagasan utamanya dulu ya, yang ngerangkum beberapa prinsip awal. Koneksi otak tubuh itu segalanya. Prinsip nomor 1 di sumber ini jelas banget. Kalau Anda mau ubah tubuh Anda harus ubah otak Anda dulu. Dr. Amin sendiri cerita pengalaman pribadinya, pas dia lihat hasil scan otak orang lain yang sehat, dia jadi ngerasain brain envy positif itu. Terus dia fokus benerin kesehatan otaknya sendiri. Dan hasilnya, wah luar biasa. Jadi lebih banyak energi, kelihatan lebih seger, berat badan turun, bahkan kulitnya jadi lebih bagus. Ya, koneksi ini tuh mendasar banget karena otak itu kan pusat komando Anda ya. Otak yang sehat, terutama area kayak korteks prefrontal atau PFC yang tugasnya buat merencana, menilai, sama kontrol impuls, itu modal utama buat bikin pilihan gaya hidup sehat secara konsisten. Sebaliknya, kalau ada masalah di otak, nah itu seringnya kelihatan dari pilihan yang kurang baik. Sumbernya ngasih contoh bagus nih. Ada Jack, insinyur 52 tahun. Dia niatnya bagus mau diet tiap pagi. Tapi karena aktivitas PFC-nya cenderung rendah, kemampuan merencananya jadi lemah. Hasilnya gimana? Ya seringnya malah makan fast food atau pizza gitu. Padahal niat awalnya udah bener. Oh, itu benar-benar ngubah cara pandang ya. Jadi bukan sekedar soal kurang tekad aja, tapi bisa jadi emang ada isu fungsional di otaknya. Mirip kayak kasus Sarah, 28 tahun, dia pengen badannya kenceng, tapi kok rasanya lemes terus, kurang motivasi olahraga, cemas mulu. Sumber ini bilang, itu bukan malas murni, tapi mungkin ya itu, cerminan dari fungsi otaknya yang nggak optimal. Tepat sekali. Ini menggarisbawahi prinsip 2. Pas otak Anda kerja benar, Anda cenderung kerja benar juga. Sebaliknya, pas otak Anda bermasalah, ya kemungkinan besar Anda punya masalah dalam hidup, termasuk masalah sama tubuh Anda. Jadi problem kayak berat badan berlebih, kulit kusam, atau kurang energi, itu sering akarnya di kesehatan otak. Makanya langkah pertama yang paling fundamental, sesuai prinsip 10 juga, yang bilang otak sehat itu indah dan nyambung ke tubuh yang indah, adalah ya cintai dan rawat otak Anda. Itu dulu. Prinsip penting berikutnya nih, kita harus sadar betapa rapuhnya aset kita ini. Ternyata, otak kita tuh lembut banget loh. Sumber Yun ngegambarinnya teksturnya kayak mentega lembek, custard, atau malah tahu antara putih telur mentah sama jelo gitu. Saya ngebayanginnya aja udah agak ngeri ya, gampang banget rusaknya berarti. Iya benar. Dan organ selembut itu dibungkus sama tengkorak yang keras. Yang lebih bikin khawatir lagi, di bagian dalam tengkorak kita tuh ada tonjolan-tonjolan tulang yang lumayan tajam. Jadi, pas kepala kebentur, bahkan mungkin benturan yang kita anggap nggak parah ya, otak yang lembut itu bisa gerak terus kegores atau rusak sama tonjolan tulang internal ini. Ini ngejelasin kenapa aktivitas kayak nyundul bola terus-terusan di sepak bola, tackle keras di olahraga kontak,
tinju atau bahkan jatuh pas sepedaan atau main ski tanpa helm yang pas, itu resikonya tinggi banget. Jadi, meskipun kita sering dengar soal gegar otak parah, sumber ini nekenin kalau cedera otak ringan pun bisa ngasih dampak signifikan gitu ya. Betul sekali. Cedera otak sekecil apapun kelihatannya bisa micu masalah emosional, perilaku, atau kognitif yang mungkin nggak langsung kelihatan jelas. Misalnya jadi susah fokus, gampang marah, atau susah ngontrol impuls setelah cedera. Nah, itu kan pasti nyusahin Anda buat bikin keputusan sehat soal makan, olahraga, atau gaya hidup lain. Lebih jauh lagi, sumber ini juga ngaitin riwayat cedera otak sama resiko lebih tinggi kena masalah kecanduan alkohol dan narkoba. Keduanya jelas banget mempercepat penuaan dan sering bikin masalah berat badan. Ini benar-benar menekankan pentingnya perlindungan ya. Jadi, langkah aksi yang jelas banget dari prinsip 4 ini adalah lindungi otak Anda dari cedera sebisa mungkin. Hindari benturan kepala yang nggak perlu, kayak nyundul bola tadi. Dan yang paling penting, selalu pakai helm yang pas dan bagus kualitasnya pas lagi aktivitas berisiko, kayak sepedaan, ski, atau snowboarding. Jangan dianggap enteng lah. Lanjut ke tema berikutnya ya, soal membangun ketahanan otak. Sumber ini ngenalin konsep menarik nih, cadangan otak atau brain reserve sesuai prinsip 5. Ini bisa dibayangin kayak bantalan atau kapasitas ekstra fungsi otak yang sehat. Gunanya buat bantu kita ngelewatin masa-masa stres atau pas ada cedera tanpa langsung jatuh. Anda mungkin pernah lihat bedanya di orang sekitar Anda kan? Pas lagi ada krisis, ada yang langsung nyari pelarian ke makanan manis, rokok, atau alkohol. Tapi ada juga yang bisa tetap tenang, mikir jernih, dan milih cara sehat buat ngatasin masalah. Nah, perbedaan itu seringkali ada di seberapa besar cadangan otak yang mereka punya. Cadangan ini bisa mulai terkikis bahkan sejak dalam kandungan loh. Misalnya kalau ibu merokok atau minum alkohol pas lagi hamil. Sepanjang hidup kita, faktor kayak jatuh terus kepala kebentur, ngalamin kekerasan atau nyalahgunain zat, narkoba, alkohol, itu juga terus ngegerus cadangan ini. Nah, pas cadangan otak Anda tipis, Anda jadi lebih rentan pas ngadepin tekanan. Anda jadi lebih gampang kepleset ke mekanisme coping yang nggak sehat, kayak makan berlebihan, minum alkohol, yang jelas bakal nyabotase tujuan Anda buat punya tubuh sehat. Oh, ini ngejelasin kenapa sebagian orang kelihatan rapuh banget ya pas stres datang, sementara yang lain bisa tetap kuat sama rutinitas sehat mereka. Itu bukan cuma soal mental baja aja berarti, tapi juga kapasitas cadangan otak mereka. Betul. Dan kabar baiknya nih, cadangan otak ini bisa dibangun dan diperkuat. Ini proses aktif. Kayak kita nabung uang di bank buat dana darurat, kita perlu nabung kesehatan otak lewat gaya hidup yang mendukungnya. Jadi langkah aksinya di sini, sesuai prinsip 5, adalah secara sadar dan konsisten ngelakuin hal-hal yang ningkatin cadangan otak Anda. Dengan begitu, Anda bakal lebih siap ngadapin badai kehidupan tanpa harus ngorbanin kesehatan fisik Anda. Gitu ya. Prinsip ke-6 ngebawa kita ke pemahaman yang lebih dalam lagi, pentingnya tahu peta otak Anda. Ternyata, bagian-bagian otak yang beda itu punya tugas spesifik dan banyak diantaranya secara langsung ngaruh ke perilaku yang nyambung sama tujuan tubuh Anda. Coba kita lihat beberapa area kunci yang disebut di sumber. Ada korteks prefrontal atau PFC. Ini kayak CEO otak kita lah ya, tanggung jawabnya buat menilai, merencana ke depan, sama kontrol impuls. Betul. Aktivitas PFC yang bagus itu krusial banget buat bisa ngerencanain makan sehat atau nahan godaan makan junk food. Terus ada gyrus cingulate anterior atau ACG. Anda bisa bayangin ini kayak persneling otak yang bantu kita ganti fokus atau perhatian. Kalau ACG-nya terlalu aktif, kita bisa nyangkut di satu pikiran atau perilaku tertentu, termasuk yaitu tadi perilaku makan kompulsif. Menarik. Terus ada sistem limbik dalam atau DLS yang jadi pusat emosi kita. Area ini nentuin suasana hati, ikatan sosial, sama motivasi. Kalau DLS ini nggak seimbang, bisa jadi kita cenderung makan karena alasan emosional, sedih, stres, atau bosen. Dan masih ada area lain kayak ganglia basal yang nyambung sama pembentukan kebiasaan, rasa seneng, sama cemas, bisa micu makan karena cemas, logus temporal buat memori dan stabilitas mood, terus ada cerebellum yang ternyata nggak cuma buat koordinasi fisik, tapi juga koordinasi pikiran. Intinya sih bukan buat ngafalin semua namanya ya.
Tapi buat sadar kalau perilaku spesifik yang mungkin ngehambat tujuan tubuh Anda, entah itu makan impulsif kayak Jack karena PFC rendah, atau makan emosional karena DLS, atau kejebak di kebiasaan buruk karena masalah di area lain, itu seringkali bisa dipetain ke fungsi area otak tertentu. Gitu kan maksudnya? Tepat sekali. Prinsip 6 ini ngasih kita kekuatan lewat pemahaman bahwa masalah perilaku itu seringkali punya dasar biologis di otak. Tahu kemungkinan letak masalahnya di mana itu langkah pertama buat bisa nyari solusi yang pas sasaran. Bukan cuma nyalain diri sendiri karena kurang kemauan. Selanjutnya kita bahas prinsip 7 yuk. Ngenalin apa aja yang bisa ngerusak dan apa yang bisa bantu otak kita. Ini ngaruh langsung ke kemampuan kita capai tubuh ideal. Sumber ini lumayan gamblang ngejembrengin daftar perusak otak. Coba kita kelompokin biar gampang dicerna ya. Pertama ada faktor gaya hidup yang jelas. Iya, ini termasuk pola makan yang jelek ya. Tinggi gula, lemak nggak sehat, makanan olahan, terus paparan racun dari lingkungan, penyalahgunaan narkoba, baik yang ilegal maupun obat resep yang disalahgunain, dan pastinya minum alkohol kebanyakan. Kurang tidur kronis sama kurang olahraga juga termasuk perusak utama, soalnya keduanya ngurangin aliran darah yang penting banget ke otak. Terus ada faktor mental dan emosional juga ya. Stres kronis misalnya itu kayak pembunuh diam-diam. Ini micu pelepasan hormon kortisol berlebihan. Apa sih dampaknya? Kortisol berlebih itu efek negatifnya banyak banget. Bisa ningkatin nafsu makan, terutama ke gula sama karbohidrat simpel, ngedorong numpuknya lemak, khususnya di area perut. Bisa bikin masalah kulit, micu nyeri kronis, sama ningkatin tekanan darah. Selain stres, pikiran negatif yang dipiara terus-terusan juga udah kebukti bisa nurunin aktivitas di beberapa area otak dan secara efektif nyabotase usaha Anda buat hidup sehat. Bahkan hal-hal modern juga masuk daftar perusak loh. Dehidrasi, ingat otak kita 80% air. Ini masuk akal banget. Terus, main game video kekerasan, kebanyakan dikaitin sama masalah perilaku dan kecanduan. Dan yang mungkin bikin kaget banyak orang, kebanyakan SMS-an sama mantengin media sosial terus-terusan juga bisa ngasih dampak negatif. Betul. Selain ganggu perhatian sama kemampuan fokus, yang penting buat perencanaan sehat, aktivitas ini seringnya ngurangin waktu yang harusnya bisa dipakai buat interaksi tatap muka yang lebih berarti atau buat gerak aktif secara fisik. Ini kayak biaya peluang yang kebuang gitu buat kesehatan otak dan tubuh kita. Oke, cukup deh kabar buruknya. Coba kita pindah ke penolong otak. Apa aja nih yang bisa kita lakuin secara proaktif buat dukung fungsi otak demi tubuh yang lebih baik? Nah, kabar baiknya, daftarnya juga lumayan panjang dan sebagian besar ya kebalikan dari para perusak tadi. Nutrisi berkualitas tinggi, kayak buah, sayur, protein tanpa lemak, lemak sehat, itu fondasinya. Hidrasi yang cukup, minum air putih sepanjang hari. Olahraga teratur itu krusial banget buat ningkatin aliran darah ke otak. Dan tidur yang cukup berkualitas, targetin minimal 7 jam lah semalam. Kalau dari sisi mental gimana? Penting banget. Ngelola stres pakai teknik relaksasi atau meditasi. Itu kebukti bisa nenangin sistem saraf dan bahkan ngeaktifin bagian otak yang nyambung sama kebijaksanaan dan ketenangan. Bangun kebiasaan mikir positif sama latihan bersyukur juga bisa ningkatin aktivitas otak yang sehat. Sumber ini juga nyebutin potensi manfaat suplemen yang ditargetin, kayak minyak ikan omega 3 yang dikenal bagus buat fungsi otak. Tapi ini ya sebaiknya didiskusiin dulu sama profesional kesehatan. Kan sering tuh orang nanya, lah kalau semua yang seru itu ngerusak otak, terus gimana dong saya bisa seneng-seneng? Apa jawaban dari sumber ini? Ini poin penting banget. Perspektifnya perlu dibalik nih. Justru orang dengan otak yang sehat lah yang punya kapasitas paling gede buat benar-benar nikmatin hidup. Mereka punya energi, fokus, mood yang stabil, sama kemampuan buat bikin pilihan yang dukung kebahagiaan jangka panjang. Jadi, milih penolong otak ini bukan pengorbanan, tapi investasi buat kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Termasuk kemampuan Anda buat capai dan pertahanin tubuh yang Anda pengen. Pilihan harian Anda itu kuncinya. Nah, sekarang kita sampai di tema penting terakhir, personalisasi. Ini nyakup prinsip 3, 8, sama 9. Balik lagi ke kekuatan pemindaian otak SPECT. Ingat kasus BK yang sukses turun 80 pon itu? Pindaian otaknya nunjukin aktivitas rendah di PFC. Nah, ini ngejelasin kenapa dia impulsif banget soal makan. Setelah dapat perawatan yang spesifik, nargetin dan ningkatin aktivitas PFC-nya, baru deh dia bisa ngendaliin dorongan makannya. Ini contoh nyata banget ya, betapa kuatnya pendekatan yang dipersonalisasi. Tepat. Dan ini ngegarisbawahi prinsip 9.
Nggak ada satu solusi ajaib yang cocok buat semua orang kalau ngomongin kesehatan otak dan tubuh. Kita semua tuh unik secara biologis. Sumber ngasih contoh obesitas. Ini bukan satu penyakit tunggal dengan satu sebab. Di satu orang, obesitas mungkin didorong sama PFC rendah, jadi makan impulsif. Di orang lain bisa jadi karena ganglia basal yang terlalu aktif, jadi makan karena cemas. Atau ACG yang terlalu aktif, makan kompulsif karena nyangkut. Atau DLS yang terlalu aktif, makan emosional. Masing-masing ini butuh pendekatan yang beda. Jadi ini ngejelasin ya kenapa banyak banget program diet atau kebugaran, satu ukuran buat semua itu seringnya gagal buat jangka panjang. Karena mereka nggak nyentuh akar masalah yang spesifik di otak orang itu. Persis. Idealnya sih, menurut prinsip 8, ngelihat langsung kondisi otak lewat pemindaan itu bisa ngasih peta jalan yang paling akurat buat intervensi. Tapi ya kita tahu itu belum tentu praktis atau terjangkau buat semua orang. Disinilah prinsip 3 masuk. Ngenalin tipe atau pola spesifik otak Anda bahkan lewat cara lain itu penting. Sumber nyebutin kalau kuesioner yang dirancang bagus kayak yang ada di buku atau situs Amen Clinics bisa ngasih perkiraan awal soal area kekuatan dan kelemahan otak Anda. Ini bisa jadi langkah pertama yang berharga menuju personalisasi. Tapi, nah ini krusial banget, selalu diskusikan rencana perubahan gaya hidup atau suplemen apapun sama praktisi kesehatan yang Anda percaya. Jadi setelah kita kupas tuntas 10 prinsip dasar dari bab 1 ini, pesan utamanya kerasa kuat banget ya, dan jelas otak Anda itu pusat kendali mutlak buat tubuh Anda. Ngerawatnya, memahaminya, ngelindunginnya, dan ngoptimalinnya berdasarkan prinsip-prinsip ini tuh fondasi sejati buat capai perubahan tubuh yang awet. Dan yuk kita balik lagi ke konsep rasa iri pada otak yang positif tadi. Ini bukan soal banding-bandingin diri secara negatif ya, tapi lebih ke numbuhin aspirasi keinginan yang tulus dan kuat buat punya otak yang fungsinya di puncak performa. Karena pas otak Anda sehat, dampaknya bakal ngalir ke semua aspek hidup Anda, termasuk energi, penampilan, dan kesehatan fisik Anda secara keseluruhan. Ini benar-benar kayak pergeseran paradigma yang ngasih kekuatan ya. Dari yang tadinya cuma fokus ke timbangan atau ukuran pinggang, kita diajak buat mulai dari hulunya, dari pusat kendali kita sendiri. Sebagai penutup nih, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungin Anda di rumah. Mengingat betapa nyambungnya otak dan tubuh Anda, perubahan kecil apa, satu aja dalam rutinitas harian Anda yang bisa Anda lakuin mulai minggu ini, buat secara sadar ngasih makan otak Anda demi tubuh yang lebih baik. Coba pikirin satu langkah konkret, sekecil apapun itu, yang bisa Anda mulai. Terima kasih banyak ya sudah gabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Semoga pemahaman tentang 10 prinsip dasar ini ngasih Anda percikan inspirasi sama wawasan baru buat perjalanan kesehatan Anda ke depannya.